revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Dari Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Dalam 3 hari terakhir, Harian Kompas mengangkat satu fenomena yang menarik, yaitu lahirnya joki-joki atau warung-warung ya, yang kemudian menjadi biro jasa untuk membuat karya ilmiah. Bahkan dalam liputan investigasi Kompas, banyak juga calon-calon guru besar, calon-calon doktor, calon-calon sarjana yang memanfaatkan joki itu untuk melahirkan skripsi, melahirkan tesis, melahirkan disertasi, dan itu tentunya sesuatu yang fondasi bangsa ini yang kian rapuh, karena itu juga berujung dengan ketidakjujuran dan pada akhirnya juga akan lahir budaya korupsi di dunia pendidikan. Saya telah bersama dengan Profesor Dr. Sulistyowati Irianto, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Prof, gimana menanggapi fenomena joki ya untuk calon-calon guru besar? Salahnya di mana sih sebetulnya? Saya ingin mengawali dengan mengingat apa yang saya bicarakan dengan Profesor Yohanes Gunawan ya dari Unpar Bandung. Jadi di dunia ini ada dua kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan keadilan yang pintu gerbangnya dijaga oleh hakim sehingga hakim itu tidak boleh berbuat curang. Yang kedua adalah kerajaan kebenaran yang pintu gerbangnya dijaga oleh ilmuwan. Nah, apa yang dituliskan oleh Kompas berhari-hari itu menurut saya sesuatu yang sangat menyungkirbalikkan, dan saya sebagai orang kampus itu tidak punya kata-kata untuk mengomentari itu ya. Saking malunya sih Mas sebenarnya. Saking malunya. Iya. Tapi kan bukan itu sesuatu yang sebetulnya cukup lama terjadi. Pernah ditulis oleh Kompas bahwa ada pabrik atau industri karya ilmiah, tapi kemudian tidak ada perubahan sampai kemudian Kompas harus menulis lagi sebetulnya. Apakah memang dunia pendidikan kita sudah seperti itu sih sebetulnya? Itu kan fenomena yang sudah sangat lama ya. Sebelumnya saya mau kembali dulu ke sini Mas. Jadi ada Mr. Supomo, salah satu pendiri bangsa kita yang juga merumuskan konstitusi dan menjadi rektor UI Universitas Indonesia pada waktu itu. Beliau itu memberikan mandat khusus kepada Universitas Indonesia untuk mengembalikan kejayaan Sriwijaya di UI. Waktu itu kan Sriwijaya menjadi pusat ilmu pengetahuan mancanegara ya. Dan saya kira mandat itu jauh banget. Kalau kita lihat Indonesia bukan hanya UI ya. Jauh sekali dari apa yang dimandatkan pada waktu itu ya. Nah, kalau tadi Mas Budiman mau mencari bagaimana pendapat saya kira itu kesalahannya adalah kesalahan kolektif. Kesalahan kolektif. Kesalahan kebijakan dan juga budaya anti sains yang melekat di semua otoritas pengambilan kebijakan paling tinggi dalam bidang pendidikan sih. Jadi dari menteri, rektor gitu ya, itu tidak ada kesadaran bahwa begitu buruknya kita. Gitu. Jadi kebijakan apa yang harus dikoreksi, atau gini, siapa sih yang paling salah? Apakah memang calon guru besarnya, calon doktornya, calon sarjananya, atau kebijakannya yang salah sehingga ini menjadi industri, ada tarifnya, mau bikin masuk ke jurnal, ada tarifnya dan lain sebagainya. Kebijakannya yang salah, karena Indonesia yang coba kita lihat berapa banyak dana untuk research ya. Sebenarnya kan tanpa kita teriak-teriak slogan tentang world class university ranking dan lain-lain ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan Tridharma, suatu nilai mandat yang sangat luhur bagi para dosen ya, tidak hanya mengajar tapi juga research, publikasi, dan pengmas
ya. Dan bagaimana sebenarnya riset itu dibuat untuk mengupdate perkuliahan. Jadi jangan dari tahun berapa sampai hari ini bahannya sama, tidak memberdayakan, apalagi sekarang semua informasi tersedia di digital, ya. Lalu research dibawa ke kelas, mengubah bahan-bahan, dan kemudian juga kita itu punya mandat untuk memproduksi ilmu pengetahuan nih, karena kita di perguruan tinggi mengajak mahasiswa di mana produksi ilmu pengetahuan itu terjadi adalah di masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat. Lahirlah berbagai macam temuan-temuan yang sangat menarik Indonesia itu, sehingga diminati oleh ilmuwan sosial mancanegara karena laboratorium yang menarik. Dan dosen nggak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena kebijakannya. Jadi semuanya itu serba dibuat seperti jeratan-jeratan administratif. Sebagai dosen nih Mas ya, karena kesalahan di dalam menafsirkan otonomi universitas, misalnya sekarang semakin banyak universitas itu diberi status sebagai PTNBH karena otonom, itu diartikan sebagai kamu harus mandiri. Bahkan dosen-dosen itu akan dikurangi, yang PNS ke depan itu harus dibayar sendiri oleh universitas. Akibatnya universitas itu membuka lebih banyak lagi mahasiswa baru, sementara pertumbuhan dosennya sangat sedikit. Jadi kemandirian finansial bagi universitas itu menjadi tuntutan yang utama nih sekarang kelihatannya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya ada kewajiban dari negara. Kalau lihatlah negara-negara maju ya, bagaimana mereka itu mengalokasikan dana. Mereka nggak peduli, Jerman misalnya nggak peduli dengan soal ranking-ranking, tapi mereka betul-betul karena filosofinya harus memfasilitasi orang pandai demi masa depan negeri itu. Dan orang pandai itu nggak harus orang Jerman sendiri, tapi bisa orang dari mancanegara. Mereka memberikan budget yang bahkan kita apply, ada budget yang sampai unlimited. Jadi ilmuwan itu kerja dari secara multi years, kalau budgetnya nggak cukup selalu akan ada gitu. Tidak terbatas, dia boleh apa aja, boleh menemukan apa aja, dan temuan yang satu akan menuntunnya pada temuan-temuan yang lain. Itu nggak terjadi di tempat kita. Budaya akademik nggak terjadi gitu. Karena semuanya harus ada ininya, pagar-pagar administratifnya tuh Mas. Oke. Jadi persisnya Prof, apakah memang calon-calon guru besar tuh mengejar guru besar dengan menghalalkan segala cara karena memang ada tuntutan dari regulator untuk melahirkan guru besar atau sebenarnya apa sih sebenarnya? Jadi kan mereka udah sibuk nih ngajar karena mahasiswanya banyak banget. Lalu mereka harus research, harus publikasi, dan kita dalam situasi yang semacam ini, kalau apply research itu juga dananya sangat minim ya. Kita harus bersaing sama ilmuwan di mancanegara yang oleh negaranya difasilitasi tidak terbatas. Itu kan nggak gampang. Syaratnya kan terganjalnya teman-teman untuk jadi guru besar adalah harus punya artikel jurnal diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Scopus Elsevier itu ya. Itu tidak mudah karena yang mereview adalah ahli-ahli yang hebat-hebat dari mancanegara. Kita bersaing sama orang-orang itu, dan itu dengan situasi kita yang semacam itu, dengan beban yang segitu beratnya, dengan dukungan finansial yang tidak memadai ya, kita harus bersaing. Jadi bayangkan, lalu lahirlah akal-akalan itu. Gitu. Tapi dalam situasi yang cukup sibuk, cukup padat mengajar, kenapa harus dipaksakan mengejar guru besar atau mengejar doktor dan lain sebagainya? Itu juga suatu kesalahan yang kolektif juga. Bagaimana gelar-gelar itu dianggap seperti jabatan-jabatan guru besar itu sebetulnya jabatan. Bukan gelar. Oke. Gelar tertinggi akademik itu sebetulnya doktorship, bukan professorship. Tapi orang selalu mengeluh-elukan
gelar-gelar itu, dan mereka pikir semua orang akan sampai ke satu tujuan menjadi guru besar. Padahal bukan itu lagi, itu kan jabatan, bukan gelar gitu. Jadi ada kesalahan berpikir semacam itu tentang professorship. Orang kepingin dengan segala cara, Termasuk membeli. termasuk joki-joki itu. Jadi betul-betul kalau dalam level guru besar mereka menggunakan joki-joki itu karena memang ingin mengejar gelar karena kesalah kaprah dan tidak punya waktu sehingga mereka memanfaatkan para joki itu. Iya. Tapi ada juga kalau di level yang lebih rendah, di level sarjana atau di level SMA, mereka bukan tidak mau membuat tapi malas aja, beli aja kira-kira gitu. Ya, yang itu saya nggak tahu, tapi kecurangan-kecurangan di kalangan mahasiswa kan juga ada ya. Ya. Cuman kalau saya sih tidak menemukan sampai semacam itu ya. Pernah juga sih ada mahasiswa yang menjiplak punya orang lain ya, atau tugas ujian tuh kan sekarang take home assignment kalau buat saya ya. Itu saya deteksi sih, mereka pikir nggak diperiksa gitu. Persis kalimatnya dan apa ya. Kalau saya sih saya kasih 0, nggak ada ampun, baik yang memberi contek maupun yang menyontek ya. Itu terjadi ya. Tapi yang lebih parah kan adalah apabila itu dilakukan oleh dosennya untuk naik pangkat ke lektor kepala nih, belum jadi guru besar, itu pun udah terjadi gitu. Ya. Ya kenapa itu harus terjadi sampai dosennya kemudian menggunakan bahan dari mahasiswanya untuk kemudian naik pangkat? Ini gejala apa? Gejala budaya pintas ingin mendapatkan gelar atau motif ekonomis? Karena budaya akademik tidak terbangun di universitas. Jadi kita itu sudah seperti buruh dosen. Buruh akademik lah. Buruh akademik. Iya, sama seperti di tempat lain. Padahal universitas itu punya fungsi khusus, yaitu memproduksi ilmu pengetahuan sehingga tidak bisa disamakan dengan lembaga politik, kementerian, bisnis enterprise gitu kan. Tapi yang terjadi kita jadi kayak kementerian juga, ngejar-ngejar pangkat gitu kan, dengan segala cara apapun dilakukan. Itu yang terjadi. Jadi buruh-buruh akademis ya. Itu pergeserannya sejak kapan, Prof? Sudah lama sih, tapi sekarang semakin dirasakan. Jadi kita itu bukan hanya sekedar beban yang sangat berat itu. Setiap semester, karena dosen itu dianggap bukan orang yang boleh dipercaya oleh negara sih saya kira ya, oleh kebijakan kan, itu kami harus mengisi yang namanya BKD, beban kerja dosen. Jadi setiap semester harus ada 12 semester, semua kredit-kredit itu gitu ya. Kalau itu nggak terpenuhi, maka tunjangannya dihentikan. Dihentikan. Itu kan artinya orang jadi harus mengejar dengan segala cara. Curang-curang pun dilakukan gitu. Jadi pendidikan menjadi for business ya? Iya, begitu. Jadi filsafatnya bukan pendidikan yang membebaskan, tapi pendidikan untuk komersial. Iya. Dan itu karena kebijakan. Kesalahannya kesalahan kebijakan. Iya. Itu soal joki gelar, tapi juga sekarang banyak soal gelar-gelar termasuk profesor kehormatan, dokter kehormatan dan lain sebagainya. Gimana Prof Sulis merefleksikan tren yang seperti itu sebetulnya? Terima kasih Mas. Itu pertanyaan yang sangat bagus dan sangat meresahkan bagi para dosen. Sebenarnya kan yang terjadi hari ini adalah karena syarat Scopus itu terjadi defisit guru besar, terutama dalam bidang ilmu sosial humaniora ya. Artinya defisit orang-orang yang bisa menjadi pembimbing dari disertasi. Harusnya kan yang diatasi adalah bagaimana supaya orang-orang ini difasilitasi bisa research, bisa menerbitkan jurnal ya, sambil dia mengajar gitu kan. Tapi yang terjadi adalah ada kebijakan menciptakan profesor kehormatan. Dan yang mengambil peluang itu adalah bukan pengajar gitu. Jadi kita lihat tokoh-tokoh politik ya, tokoh-tokoh bisnis gitu kan.
Dan mereka tidak cukup hanya dengan doktor honoris causa, mesti profesor kehormatan. Sementara dosen-dosen ini banyak yang puluhan tahun terbungkuk-bungkuk badannya, nggak jadi guru besar. Itu satu ya, ketidakadilan bagi betul-betul dosen. Kedua adalah tidak memecahkan masalah. Wong kita itu membutuhkan dosen-dosen, pengajar, lalu yang diberi gelar adalah orang-orang yang bukan pengajar. Mengajar pun tidak pernah, tapi jadi profesor. Itu kan sesuatu yang kesalahan banget gitu. Kan? Tapi kenapa dunia kampus juga menerima saja? Enggak, kami nggak menerima. Cuman kan orang kampus itu mungkin terbiasa terjajah kali Mas ya. Karena kesibukan rutin itu tidak sempat memikirkan bagaimana harus protes dan lain-lain gitu ya, sudah terima-terima saja. Tapi kalau nggak salah UGM itu dosen-dosennya ada membuat ya. Saya nggak tahu universitas lain buat atau tidak keberatan-keberatan terhadap profesor kehormatan. Tapi kalau di majelis Persatuan Dewan Guru Besar Universitas Berbadan Hukum sudah pernah dibicarakan. Okay. Mereka juga akan menolak itu. Saya nggak tahu seberapa jauh mereka lakukan penolakannya. Tapi apa sih kemanfaatannya bagi masyarakat dengan lahirnya profesor-profesor kehormatan atau dokter-dokter HC dan lain sebagainya? Kalau memang ada orang yang betul-betul berjasa buat masyarakat, menemukan apa gitu ya, kami nggak keberatan karena itu penghargaan. Tetapi kalau ini kan yang terjadi adalah enggak. Ada kayak transaksi gitu. Kamu memberi apa, nanti ku kasih profesor, gitu kan. Banyak juga tuh saya dengar cita-cita rektor-rektor yang menolak. Karena ada persyaratannya juga kan. Harus diajukan oleh prodi yang akreditasinya A, lalu ada sejumlah macam-macam. Itu tidak dipenuhi oleh calon profesor kehormatan ini. Rektornya, guru besarnya menolak. Tapi rektornya memaksakan untuk menjadikannya gitu. Nggak usah kusebut lah, tapi ya. gitu. Tapi memang ada sesuatu yang bahwa gelar itu adalah sesuatu yang harus dikejar ya, bukan hanya dalam dunia akademis, di lingkungan militer pun banyak juga orang sipil yang dianugerahi sebagai letnan kolonel tituler gitu, padahal jasanya pada bangsa ini juga belum tahu ada. Betul. Ini fenomena apa yang sedang terjadi di bangsa ini ya? Inflasi gelar dan jabatan. Inflasi gelar dan jabatan. Artinya, tapi kenapa harus diisi oleh orang-orang yang bukan orang yang mengajar? Iya, itu pasti ada mungkin ada transaksi apapun bentuknya. Mungkin untuk mendapatkan popularitas karena orang yang diberi gelar itu adalah tokoh populer ya, tokoh populer, sekedar populer aja gitu, bukan substansi menghasilkan apa, pernah berjasa apa gitu. Artinya dunia pendidikan juga sudah masuk dalam sebuah dalam bahasa yang sering saya pakai, dol tinuku, jual beli. Ya dengan kata lain begitu, kan? Jual beli, mau ada kehormatan ya berapa harus ditransaksikan gitu. Tadi di Prof. Sulis mengatakan di awal bahwa bangsa ini dijaga oleh kebenaran, keadilan yang dijaga oleh hakim, lalu kemudian pengetahuan yang dijaga oleh kampus. Iya. Nah, melihat dua fenomena yang ada, ya, baik di kasusnya Verdi Sambo yang menyangkut keadilan, dan di Mahkamah Agung 2 hakim agung kemudian juga disidangkan karena suap, dan di dunia pendidikan terjadi perjokian. Iya. Ini 2 pilar bangsa yang sedang rapuh. Betul sekali. Dan itu harus segera dibuat mitigasi, duduk bersama untuk membongkar semuanya sampai detail, lalu dibuat sistem mitigasinya seperti apa. Kita mesti kembali kepada nilai-nilai Tridharma. Menurut saya kalau Tridharma itu dijalankan dengan baik, nggak usah orang ngejar-ngejar, otomatis akan dapet. Ya kan, dia mengajar dengan baik, bikin research dengan baik, publikasi, melakukan pengabdian masyarakat dengan baik, itu pasti akan dapat semua paket-paket itu. Nggak usah diuber-uber, nggak usah nipu-nipu kan. Tapi itu kan nggak terjadi. Siapa yang harus melakukan mitigasi? Dari kementerian sampai kita semua ya,
para pengambil kebijakan dan juga dosen-dosen harus diberi ruang untuk ikut bicara. Ini kan ada gini Mas, yang namanya kokin ya, kontrak kinerja dari menteri ke rektor, lalu rektor ke dekan, dekan ke ketua departemen atau prodi, dan yang mengerjakan dosen-dosen. Jadi ada target tuh, sejumlah capaian-capaian, terutama artikel jurnal ya, lalu jaringan-jaringan internasional harus kita buat, sampai ada delegasi rektor pergi ke universitas di luar negeri, minta kerjasama dengan universitas di luar negeri. Nah, orang di luar negerinya kan bingung-bingung gitu, kok minta MOU ya, lalu isi MOU-nya apa gitu. Itu saya lihat sendiri, saya dengar sendiri ya dari profesor di luar negeri gitu. Itu sampai begitu dilakukan. Oke. Kalau tadi kembali ke Prof. Sulis, saya ingin mempertegas ketika pilar keadilan yang dijaga hakim juga rapuh, dan kemudian pilar pengetahuan yang dijaga oleh kampus juga kemudian rapuh. Ini sebuah early warning system bagi bangsa ini bahwa situasinya memang tidak baik-baik saja. Betul Mas. Kita tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kita harus menyadari bahwa membangun manusia Indonesia itu adalah membangun manusia yang berkarakter, berintegritas. Itu saya kira menjadi pekerjaan rumah dari kita semua sih, termasuk saya. Jadi harus dimulai dari personal is political ya. Jadi bagaimana seorang dosen itu di depan kelas, dia harus paralel antara apa yang dipikirkan, dikatakan, dan tindakannya. Kita nggak bisa standing ngajarin mahasiswa kita tentang nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan itu tanpa kita melakukannya. Satunya kata dan perbuatan. Betul. Setiap dosen harus semacam itu. Dan itu yang hilang. Itu yang hilang. Tapi bukankah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan revolusi mental itu sebenarnya mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia? Saya nggak melihat terjemahannya apa. Bahkan kampus Merdeka ya, waktu itu baru dicanangkan, saya gembira sekali, saya mendukung sekali. Karena itu yang memang kita rindukan, bagaimana studi-studi interdisiplin itu bisa berkembang di Indonesia. Seperti kasus Sambo kemarin kan, saksi ahlinya itu orang-orang dari disiplin yang berbeda, sehingga didapat jawaban yang paling tepat ya. Itu universitas, fakultas, bahkan prodi itu tembok yang tinggi-tinggi, yang kita nggak bisa bekerja sama. Jadi ketika ada gagasan kampus Merdeka itu, saya menyambutnya dengan baik. Tapi ketika itu udah berjalan, saya jadi bingung gitu, dan merasa merdeka kok diwajibkan. Merdeka kok diwajibkan, bukan kebebasannya. Bukan, nggak terjadi. Okay. Jadi tujuan-tujuan itu terdistorsi di dalam pelaksanaannya. Kembali lagi diadministratifkan. Gitu. Jadi apa yang harus kita perbuat sekarang? Apa yang harus diperbuat, saya nggak tahu Mas jawabannya. Tapi saya mau bilang ya, itu Pak Yudi Latif yang bilang, kalau seorang dosen melakukan tridharma dengan baik, maka itu semuanya akan dengan sendirinya tercapai. Semua insentif-insentif dan kepangkatan-kepangkatan, jabatan menjadi guru besar, itu otomatis akan terjadi, nggak usah dikejar-kejar gitu. Nggak usah melakukan perbuatan-perbuatan apalagi curang gitu, itu nggak perlu gitu. Tapi yang penting harus difasilitasi nih oleh tata kelola universitas. Tapi tetap harus optimis kan terhadap masa depan bangsa? Iya Mas, kan kita mesti mencintai negeri ini. Oke, Prof. Sulis. Jadi yang menarik dari Prof. Sulis adalah ada dua pilar penyangga, pilar kebenaran dan keadilan yang dijaga oleh hakim, dan juga pilar pengetahuan yang dijaga oleh dunia kampus. Sayangnya kedua pilar itu sedang goyah dan diterpa banyak masalah, tetapi tidak boleh kita kemudian pesimis terhadap masa depan bangsa, karena menurut Prof. Sulis kita tetap harus mencintai bangsa ini dengan berbagai langkah-langkah perbaikan. Jumpa lagi di Back to BDM edisi berikutnya. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong.
Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi perintahkan kepada Menko Polhukam.